Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad bin Abdillah alladzi ursifat ummatuhu bil Muhammadiyah ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Yang kami hormati Pak Rektor Profesor Dr. Ma'mun Murad. Ini berkahnya UNJ punya rektor di bidang ilmu politik, jadi bisa menduduki Wisma DPR. Saya tidak tahu kalau pakai peci merah apakah ada kode atau hikmah tertentu malam hari ini. Ya. Terima kasih, kehormatan diperkenankan berada di sini para wakil rektor, para dekan atau dekan di badan, kemudian lembaga dan turunan-turunannya. Pertama, saya mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk membersamai keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam sesi Darul Arqam di Wisma DPR di Bogor ini. Sebetulnya Pak Rektor, saya agak dalam tanda petik agak berdosa kalau tidak memaksakan datang, karena memang pertama saya ini alumni pesantren Darul Arqam. 6 tahun saya di Darul Arqam, bahkan kartunya sampai sekarang masih ada di dompet saya. Ya, dari awal masuk sampai sekarang saya langatin sengaja supaya memang selalu terbawa dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum pernah merasakan sebagai rakyat menempati tempat wakil. Rasanya agak menarik juga kalau kemudian kita paksakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah diberikan saya kesempatan berada di sini. Bapak Ibu, kita langsung saja. Saya ingin mencoba untuk menyambungkan secara konseptual terlebih dahulu dari materi sebelumnya yang telah diurai keterkaitan antara tauhid dengan ibadah. Nah, karena kedua hal ini di dalam Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Implementasi ketauhidan itu ada pada ibadah. Jadi dianggap benarnya tauhid seseorang itu ketika ditampakkan kebertauhidan itu dalam ibadah. Kita mulai dulu dari pendekatan Al-Quran. Saya senangnya Quran ini. Bulan depan Pak Rektor saya sampai sekarang pun masih terus belajar Pak. Ya, bulan depan saya diuji S3 saya itu dari Tripoli ya. Analisis Al-Quran 30 juz melalui kitab At-Tahrir wa Tanwir. Jadi saya senangnya Quran ya, agak bawa-bawa kalau materi ini nanti kaitannya dengan Quran dengan hadis. Ya taruhlah itu implementasi MKTH nomor 1 deh. Baik, Quran surah ke-20 Thaha di ayat yang ke-14. Ini konsepsi awal tentang ketauhidan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata bidzikri. Innani, saya sedikit terjemahkan dulu menggunakan pendekatan gramatikal supaya lebih terasa muatan ayatnya. Innani, sungguh aku tegaskan dan tanamkan ketegasan ini dalam hatimu yang paling dalam tanpa ragu. Harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Inna, huruf yang berfungsi bukan hanya menjadikan harakat pada kalimat setelahnya menggunakan fathah, atau kadangkala dia penandanya ya beda tersalin atau juga kasrah ya. Tapi nasab juga itu dipahami dalam balaghah. Nasab itu nasabar rajulu asahu fil ardi. Jadi kalau ada seseorang menancapkan tongkat dengan kuat ya, lalu dia tidak bergerak sedikit pun saking dalamnya, kokoh, itu disebut nasab namanya. Tapi kalau ada ayat dalam Al-Quran dibuka menggunakan kata inna, maka informasi yang disampaikan memberikan kesan yang tegas dari Allah untuk ditancapkan pada hati kita, jangan goyah sedalam-dalamnya. Nah, inna ini menggunakan bentuk yang spesifik itu, ya, PD yang sangat dalam. Saya komparasikan dengan buku-buku yang diyakini di agama lain. Ya, saya punya koleksi Bible, Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai versinya. Ada Talmud pernah saya juga punya ya, yang kekinian dengan berbagai macam kreativitasnya. Itu tidak ditemukan
kalimat yang sangat pede di buku yang disucikan itu, yang Tuhannya mendeklar langsung, misalnya saya Allah, sembah saya, itu tidak ada. Karena memang ada fitrah ketuhanan, ada fitrah kemanusiaan. Nah, untuk menunjukkan bahwa Quran itu betul firman Allah, maka Allah begitu pede mengatakan, yakinkan pada hatimu yang paling dalam bahwa jangan ragu, saya itu Allah, innani anallah, satu-satunya Tuhan yang tunggal, yang dipertuhankan. Kemudian pembuktian kebertuhananmu kepadaku. Ya, jadi ada satu-satunya, beda tuh. Ya, Pak Rektor ketika mengatakan istri saya satu dan istri saya satu-satunya, itu beda Pak, ya, dalam masalah itu. Ya, kalau satu kemungkinan ada dua, itu wahid. Oke? Tapi kalau kita jadikan satu-satunya dan menutup kemungkinan dua dan seterusnya, itu ahad. Oke? Kalau ingin merubah bentuk wahid menjadi makna ahad, maka lekatkan dengan sifat. Misal, ilah ingin dijadikan makna ahad, maka tempelkan wahid di dalamnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Itu di Quran surah kedua ayat 163. Ya. Tapi kalau kita ingin langsung pada spesifik bentuknya tunggal, tanpa ada peluang dan sifat yang lain kecuali ketuhanan satu saja, maka gunakan kata ahad. Upaya kita menjadikan keyakinan kita hanya terfokus pada yang satu saja, tidak pada yang lain, maka dirubah bentuknya nanti di ilmu sharaf, ya, dengan kata formulasi fa'ala yufa'il, wahhada yuwahhid, sifatnya tauhid. Tauhid itu upaya untuk menjadikan seluruh bagian keyakinan kita hanya tertuju pada satu objek saja, tidak yang lain. Apa objeknya? Allahu ahad. Karena itu disebut dengan apa? Tauhid. Nah, ayat penguatnya itu begitu tegas. Jadi tauhid itu, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar begini, Tuhan saya Allah, tidak sekedar begitu. Bagaimana caranya bertauhid dengan meyakinkan pada diri kita bahwa Tuhan itu Allah, sehingga betul-betul yakin semua energi tauhid kita hanya kepada Allah. Nah, nanti di ayat lain Quran surah ke-47 di ayat 19 itu nanti ada instrumen keilmuan yang didorong oleh Quran sehingga betul-betul menguatkan pada diri kita dan mengikat pada jiwa kita, ada ikatan yang kuat bahwa memang Tuhan kita Allah. Ya. Nah, ikatan itulah dalam bahasa Arab disebut dengan akidah namanya. Ya, dari kata aqadah. Jadi akidah itu ikatan, ya. Arah kita, vektor, ya, yang menunjukkan keimanan kita kepada Allah yang disebut dengan tauhid, keyakinannya disebut dengan iman namanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Instrumennya ilmu. Maka kata Allah, kuatkan dengan pengetahuan, tambah pengetahuan supaya engkau betul-betul yakin bertuhan kepada Allah. Karena itu nanti ada ilmu yang menyertai penguatan kebertuhanan kita kepada Allah. Ilmunya disebut ilmu apa namanya? Tauhid. Nah, supaya nanti mengatakannya la ilaha illallah tapi dikasih sarung ilah itu. Kan? Kasih biskuit ilah itu. Dan sekarang agak ramai fenomena begitu. Bahkan Nabi pernah menyampaikan nanti ada yusbihu mu'minan, paginya bertauhid, yumsi kafira, sorenya hilang. Nah, ini aspek tauhid, innani anallah. Mungkin terkait dengan instrumen pengetahuan itu sesi sore sudah diterangkan, saya kira tidak butuh pendalaman. Sekarang pembuktiannya apa kalau kita sudah bertauhid? Ya. Kita mengatakan saya sudah bertauhid, saya sudah beriman kepada Allah, ya. Perkara tauhid itu gini, iman itu kan sesuatu yang diungkap di lisan, tembus ke jiwa. Ya. Jadi bukan sekedar dideklarasikan dengan lisan, iqrarun bil lisan, tapi harus tembus ke dalam jiwa, karena iman itu persoalan hati, bukan lisan. Quran surah 49 ayat 14. Jadi ada kisah di era Nabi, orang-orang datang ke Nabi dari Arab Badui, dia mengklaim sudah beriman seutuhnya, bertauhid seutuhnya. Qalatil a'rabu amanna, dijawab langsung oleh Allah dengan turunnya, ya, penegasan, qul, katakan Muhammad pada orang ini, lam tu'minu, kalian belum bertauhid sempurna. Ya, kalau dulu ada tulisan di Garut itu di Haji Miskin Asy-Syafii, ya, kalau Pak Amin Rais dulu menyifatinya dengan malaikat tafsir begitu. Satu di antara yang pakar di bidang tafsir sudah meninggal dari kami dulu. Dia menulis kitab namanya Tauhid Khalis. Ya, tauhid yang sampai kepada kedalaman
jiwa. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum sempurna itu tauhidnya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi katakan dulu itu baru berislam formal dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Cuma belum sampai ke dalam jiwa, belum tertancap deh. Nah, sesuatu yang ada di dalam jiwa, dalam hati, kan butuh pembuktian Pak untuk menunjukkan sesuatu itu ada. Bahagia itu letaknya di mana? Hati kan? Sedih di mana? Hati. Kalau tidak tampak dalam bentuk perilaku dan ekspresi, tidak ketahuan kan isinya? Ya. Dari mana tahunya Bapak Ibu sayang kepada anaknya? Dari perilaku kan? Ya, ketika muncul perilaku itu, maka pembuktian bahwa dalam hatinya ada sesuatu. Nah, iman yang sudah tertancap kepada jiwa dan mengklaim bahwa Tuhan saya Allah, saya yakinnya tanpa ragu, yakin kan perkara hati. Pembuktiannya apa? Oke? Nah, inilah yang mengantarkan pada materi kita. Maka terus saya yakin, ya, di Quran surah Thaha ayat ke-14 tadi, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Oke? Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, akulah satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan. Jika Anda sudah bertauhid kepadaku, buktikan kebertauhidan itu dengan beribadah kepadaku, sembah aku. Nah, jadi saya ingin antarkan dulu supaya materi yang pertama tadi tentang tauhid ada ketersambungan dengan pembahasan kita ibadah. Ya. Walaupun memang kita mesti waspada, ini saya lihat jam di sana itu lebih 15 menit. Baik, nah, ini indikasi apa di DPR ini jamnya lebih 15 menit. Baik, ya. Oke, kita kembalikan dulu ya. Nah, jadi itu formulasinya, strukturnya. Saya minta maaf sebesar-besarnya Pak Rektor, saya belum merumuskan dalam bentuk tulisan ya, PowerPoint karena ada keterbatasan waktu tadi. Jadi mudah-mudahan bisa divisualisasikan. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sekalian muncul konsep kan dalam keseharian kita. Tapi dasar paling awal ibadah itu adalah sekaligus sebagai deklarasi pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasar pokoknya. Nah, jadi kalau kemudian kita dicipta oleh Allah dan kita merasa bertuhan kepada Allah, ada yang menarik di Quran gini Pak. Mencipta sesuatu tanpa ada bahan sebelumnya. Itu disebut khalaqa namanya. Oke, saya ambil contoh begini. Nanti besok-besok airnya ini mereknya UMG aja nih. Ya. Misalnya ada gelas, ya, gelas. Gelas ini sebelumnya nggak ada, jadi ada. Tapi tidak ada kaca sebelumnya, nggak ada materi lain sebelumnya. Tiba-tiba ada aja begini. Nah, itu khalaqa namanya. Oke, yang terciptanya makhluk, penciptanya Khaliq. Satu-satunya kitab suci yang Tuhannya mendeklarasikan saya Khaliq itu cuma Allah di Al-Quran. Ya, di Quran surah ke-15 di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Muhammad SAW ya, ingat, pahami, pelajari ketika aku memviralkan kepada lingkup makhluk yang ada di sekitarku, malaikat, bahwa akulah khaliq, inni khaliqum basyara. Akulah khaliq, pencipta ya, yang sesungguhnya, yang mencipta dari tidak ada materi sebelumnya. Nah, makanya kita nggak bisa disebut khaliq Pak, Bu, karena kalaupun membuat sesuatu pasti perlu bahan. Oke, saya mau buat meja mesti ada kayunya kan, kayu dari pohon lagi gitu. Nah, maka manusia tidak bisa disebut apa? Khaliq. Khaliq penciptanya, khalaqa proses menciptanya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang terciptanya makhluk, karakter penciptaannya disebut akhlak namanya. Oke, pelan-pelan. Nah, kalau ada pencipta berarti ada yang diciptakan. Baik, kita yakin nggak kalau kita punya pencipta? Yakin nggak ya? Nah, keyakinan kita tadi itu yang disebut iman, mengarahkan diri kita kepada yang pencipta disebut dengan tauhid, yang menciptakan disebut khaliq,
proses penciptaan disebut khalaq, tujuan penciptaan itu dirumuskanlah keseluruhannya di Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini bawaan dari mulai penciptaan. Yang menciptakan kita bukan hanya meminta kita untuk meyakinkan diri bahwa Allah adalah sang pencipta dengan konsep tauhid, tapi sekaligus membuktikan kebertuhanan kita dalam konteks kehidupan saat dicipta dengan ibadah sebagai pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu nggak bisa dipisahkan dari aspek akidah. Ya, benarnya akidah itu adalah ibadah. Seseorang yang tidak ibadah dipertanyakan kemudian keyakinannya. Nah, sekarang kalau sudah konsep ini kita pahami dengan baik, maka yang kedua mari kita lanjutkan pada tahapan berikutnya. Ini masih mukadimah ya, kita belum mulai di sini. Jadi kita epistemologinya dulu kita ambilkan. Biasa kita berpikir dari ontologi, epistemologi, lalu aksiologi kan. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya agak cepat. Baik, jadi kesimpulan pertama, ibadah adalah pembuktian dari kebertuhanan dan kebertauhidan kita kepada Allah. Kesimpulan yang keduanya, seluruh aspek kehidupan kita dideklarasikan oleh Al-Quran mesti bermuatan ibadah untuk menunjukkan kita bertuhan. Sederhananya begini, saya memandang ini, saya merasa bahwa memandang bukan memandang biasa, memandang yang diawasi oleh Tuhan. Ya kan? Bekerja yang diawasi oleh Tuhan, minum yang diawasi oleh Tuhan. Rasa kita menjadikan seluruh kegiatan kita merasa dengan bertuhan, itulah yang disebut dengan ibadah. Dasar awal. Oke, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Nanti dari sini baru kita turunkan satu persatu dengan lebih terstruktur. Kedua, Bapak Ibu sekalian, kata ibadah itu akarnya bersumber dari kata abada, 3 huruf, ain, ba, dan dal. Dan kemudian dal. Derivasi kata ini di Al-Quran itu setidaknya disebutkan sebanyak 274 kali. 274 kali. 152 berbentuk kata benda. Sisanya 122 berbentuk kata kerja. Okay. Dan penyebutan turunan 274 ini saya akan batasi terkait dengan subjek yang menunaikan ibadah itu, konsep ibadah itu seperti apa, praktikalnya bagaimana, dan implementasinya dalam dunia kampus, khususnya di UMJ, apa yang bisa kemudian kita implementasikan dalam konteks ibadah itu. Itulah nanti inti yang akan coba kita uraikan. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran membagi pelaku ibadah itu kepada 4 klasifikasi, 4 golongan. Nah, nanti kita mesti pastikan kita ada di pihak yang mana ya, di antara 4 ini. Ya. 1, Al-Quran memberikan penguatan makna ibadah terkait dengan pelakunya berdasarkan fitrah penciptaan, mencakup semua makhluk ya. Semua manusia yang berkehidupan, apapun yang dia yakini, ditempatkan oleh Al-Quran itu sebagai subjek ibadah, pelaku ibadah ya. Contoh kita temukan ayat misalnya ya, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wallahu basirun bil ibad. Allah maha mengamati setiap gerak langkah hambanya. Allah berkuasa atas seluruh perilaku hambanya. Ibad, ibad itu jamak dari kata abdun. Abdun itu pelaku ibadah. Nah, di sini cakupannya bisa pada muslim, bisa pada non muslim. Kalau kembali ke dasar penciptaan, maksudnya begini, hei, kamu itu saya cipta untuk ibadah. Seakan-akan kalimatnya mengatakan, kalau engkau tidak beribadah dengan identitas fitrahmu itu, engkau tidak menjadi hamba di hadapanku. Ya, bisa dipahami ya? Nah, jadi kalimat pertama ini ketika kata ibad diturunkan dalam Al-Quran untuk menguatkan yang muslim supaya mempertahankan konsep ibadahnya, untuk menyadarkan yang belum muslim supaya mengembalikan keyakinannya kepada fitrah. Nah, ini bagian pertama di
di Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu keluarkan kata ibad, itu tidak semua menunjuk kepada orang Islam. Jadi nanti ada yang sifatnya umum untuk mengembalikan kepada fitrah penciptaan. Oke, nanti turunan ayatnya diturunkan lagi oleh Quran dengan berbagai instrumen-instrumen. Ada yang melalui telinga, ada yang melalui mata, ada yang melalui lisan dan sebagainya. Ya, bagi orang Islam supaya meningkat lagi ibadahnya, bagi non-muslim supaya kenal Allah dan mengembalikan kepada fitrah kebertuhanannya. Ada yang kedua, spesifik ditujukan pada orang Islam saja. Ya, biasanya itu disandingkan dengan sifat-sifat. Ada kasih, ada perhatian, ada pertolongan, ada perlindungan. Contoh, pernah dengar ayat ini? Wallahu ra'ufum bil ibad. Ada? Surat apa itu? Ayat berapa? Umroh lah dia ini. Serius ini. 12 Desember berangkat. Waktu habis. Misal di Al-Baqarah ya, ayat 207. Wallahu ra'ufum bil ibad. Baik, ibad di situ tidak mencakup semua. Nah, itu bagi orang yang sudah beriman saja. Dilekatkan di dalamnya sifat kasih. Allahu ra'uf. Allah itu akan memberikan perhatian yang dalam, rasa kasih yang begitu sempurna kepada hamba-hambanya, yang menjadikan seluruh giatnya untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah. Nanti saya pecah ya. 3, ada yang dikhususkan untuk non-muslim yang keterlaluan, sehingga keluar dari fitrah penciptaan, dan kemudian sifat itu dilekatkan atau nama itu dilekatkan kepada yang tidak beriman ini sebagai penyesalan di akhirat. Jadi dia mempertahankan, maaf ya, kekufurannya, lantas kemudian dibawa sampai pulang menghadap Allah. Saat diinterogasi sebelum masuk ke neraka itu ya, lalu disebutkan oleh Allah, kamu ini kenapa sih? Aku ciptakan sebagai hamba untuk ibadah. Kenapa engkau saat di dunia tidak gunakan kesempatan hidupmu untuk ibadah? Kira-kira ada di siapa betul? Umrah buka lagi deh, serius ini. Nah, surat Yasin ayat 30. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal ibad. Aduh, kamu keterlaluan deh jadi hamba ini. Aku ciptakan jadi hamba. Saking sayangnya aku kepadamu, aku kirimkan utusan untuk mengingatkan, mengarahkan engkau kembali supaya engkau kenal aku, lalu menjadikan kehidupanmu, aktivitasmu sebagai ibadah. Kenapa kesempatan itu tidak digunakan? Setiap aku kirim seorang rasul, engkau malah kemudian persekusi, bahkan ada yang dieksekusi. Nah, itu kualifikasi yang ketiga. Jadi ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya untuk orang Islam saja, ada yang sifatnya untuk non-muslim sampai dibawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ini ada yang sifatnya umum untuk makhluk yang jangkauannya bukan hanya manusia. Nanti ada yang sifatnya untuk hewan, untuk tumbuhan dan seterusnya, yang mereka juga sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya masing-masing. Nah, sekarang kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Golongan 1, 2, 3 atau 4? Dua ya? Kalau masuk kita golongan 2, mari kita bahas konteks itu dengan kesepakatan kita, dan kita nanti arahkan vektornya kepada implementasi ibadah dalam rangka berkhidmat di UMJ, gitu ya. Saya ketok paling ini. Baik, kembali ya. Maksud saya nggak akan bahas yang umum ya. Perbedaan muslim dengan non muslim itu nggak usah dibahas lagi. Masuklah pada konteks yang kedua, bagaimana implementasinya dalam menunaikan tugas berkehidupan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang Islam, konsep ibadah di dalam Al-Quran setidaknya dibagi kepada 2 bagian sebagai pembuktian keimanan dan kebertauhidannya. 1, ada yang disebut dengan ibadah ritual.
koneksinya secara vertikal, hubungannya hablum minallah, untuk mempertahankan klaim tauhid kita dan mengoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang terkoneksi dengan kuat di dalam bahasa Arab itu disebut dengan silah namanya. Dari kata wassala yasilu silatan, terhubung dengan kuat. Ya, kita dengar silaturahmi itu, ya. Kenapa disebut silaturahmi? Karena ikatan kasih perhatian itu masih terhubung sekalipun dia telah berpisah tempat. Jadi kalau Anda bertemu sekarang, Anda menyapa, itu belum silaturahmi sebetulnya, karena orangnya ada. Tapi setelah doa arkom ini selesai, pulang, itu masih kirim doa, masih mengingatkan, itu silah namanya. Oke? Nah, hal yang menjadikan kita, ibadah yang melatih kita untuk terus terkoneksi kepada Allah di setiap keadaan, di setiap waktu, setiap tempat, itu disebut dengan sholat namanya. Nah, sholat disebut dengan sholat bukan sekedar nama bagi satu ibadah, tapi juga didesain sholat itu untuk mengoneksikan iman kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kenapa dalam fikih sholat disebut dengan doa, karena setiap kita berdoa terkoneksi kita dengan Allah. Itu awalnya, ya kan? Maka dari mana tahunya kalau sholat itu bagian dari instrumen ibadah yang sifatnya ritual dan ada hubungan dengan tauhid? Kembalikan lagi Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata dzikri. Tunaikanlah sholat itu supaya engkau ingat bahwa engkau itu sudah bertauhid kepadaku. Ya, untuk membuktikan engkau itu sedang ibadah kepadaku. Nah, karena itu Bapak Ibu, satu-satunya di dalam Al-Quran ibadah yang bentuknya ritual dan disebut dengan iman sebagai pembuktian keimanan kita itu cuma sholat. Ya, Anda bisa lihat di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 143. Di hampir arah ke penghujung ayatnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah itu menyia-nyiakan salat yang dikerjakan dengan iman itu. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku shalah. Kata Nabi, perbedaan orang yang sudah beriman dengan yang belum beriman itu dia pada salatnya. Nah, jadi mohon maaf, walaupun Anda gelarnya tinggi, ya, saya sampai tingkat pengajar tertinggi, profesor, ilmunya luas, ya, tapi tidak sholat, tapi memiliki klaim saya muslim, cuma nggak sholat, nah itu tidak diakui di mata Tuhan, itu tidak punya koneksi. Nah, ini gambaran pertama. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Darul Arqam, lalu mengembalikan kepada tempat pertama pelatihan yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat awal, jumlahnya 40 itu. Ada di Bukit Sofa, ya. Jadi kalau Anda umrah itu dari Zamzam lah patokannya, belok ke kanan itu nanti ada sebelah, kalau belok kanan sebelah kanannya itu ada bukit besar Jabal Qubais, ada Istana Raja, sebelah kirinya ada pintu nomor 26 Gate Ismail, kemudian ada Gate Nabi, Gate Ali, baru Babu Salam, ya. Kalau diukur patokan sebelah kanan itu ada kipas angin 35 jumlahnya, saya pernah hitung tuh. Turun ke kiri ada 2 eskalator dengan tangga. Begitu menemukan pintu, itu pintunya di baliknya rumahnya dulu Abbas bin Abdul Muttalib, ya, punya anak namanya Ibnu Abbas salah satunya. Nah, jalan kurang lebih 10 meter dari situ ke atas Bukit Sofa, ada batu yang dilingkari oleh kaca pagar itu. Nah, disitulah rumahnya Arqam bin Abi Arqam, anak muda usia 17 tahun masuk Islam, yang dalam riwayat salah satu versinya ke-17, diajak oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam pelatihan tauhid itu yang diperkenalkan setelah itu pembuktian tauhid itu sholat, Pak. Belum ada amal yang lain. Jadi setelah bertauhid, kenal Allah, untuk menjaga tauhidnya, membuktikan dia terkoneksi dengan Tuhan. Nah, itu amalan pertama yang diajarkan, sholat. Ya, karena itu wajar kalau Nabi mengatakan, ya, pada orang tua untuk membuktikan bahwa dia benar merawat anaknya terkoneksi dengan Allah, Tuhannya adalah Allah, maka ajarkan dari sejak dia menjelang balik sholat usia 7 tahun bahwa sholat itu penting. Nah, saya agak kurang condong ke penerjemahan pukul, ya, karena doroba itu artinya memberi contoh, ya. Cuma di Arab karena budayanya kadang-kadang pukul itu biasa, maka contohnya dipukul, ya, pada bagian tertentu yang membuat dia mengerti. Nah, kita tidak harus pukul, ya,
Ya, misalnya kurangi uang jajannya, tahan dulu untuk bermainnya, supaya ngerti bahwa sholat itu penting. Ya, tapi sekarang sudah advance Pak Rektor itu ya. Saya nggak tahu di Aisyah sekarang, di kita anak TK sudah manasik gitu. Nabi ngajarin sholat ya. Jadi ini bagian pertama untuk mengoneksikan bahwa kita benar ibadah. Kalau sekarang materinya ibadah, sholatnya dijaga nggak? Oke? Masih bertuhan nggak? Ada koneksinya nggak? Nah, nanti hubungan antara ibadah ritual memiliki relasi ya dalam implementasi ibadah ritual itu pada semua kegiatan hidup kita. Apapun itu, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini dahsyatnya. Maka muncullah ibadah yang kedua, ya, apa yang disebut dengan muamalah namanya. Jadi ada yang pertama ubudiyahnya hubungan dengan Allah, bentuknya ritual. Yang kedua ada nanti muamalah, interaksi ya keseharian kita dengan makhluk sekitaran kita. Nanti saya lebih spesifikasikan ya. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minan bukan nas saja itu. Ini yang agak kurang luas. Hablum minal makhluqat. Karena nanti interaksi kita diatur bukan hanya dengan manusia, dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan fasilitas kampus. Ya. Hablum minan nasnya bagus, tapi dinding coret-coret ya. Kan tidak implementasi ibadah gitu. Ya. Kembali ya. Nah, jadi yang pertama untuk membuktikan kita bertuhan ada konteksnya ibadah ya. Konteks ibadah ini menunjukkan kita punya Tuhan, maka relasinya dengan Allah wujudnya sholat. Yang kedua, ini menarik. Secara konseptual, semua kegiatan kita pun yang terkait hubungan dengan makhluk itu disifati dan diikat juga oleh Allah dalam Al-Quran dengan nama ibadah. Dengan ibu, ibadah. Dengan ayah, ibadah. Ya, jangan dikira Pak, kita berinteraksi dengan ayah ibu kita itu hanya interaksi biasa. Tidak. Kalau Tuhannya memang Allah, maka itu disifati oleh ibadah. Bahkan ditempatkan setelah legitimasi kebertuhanan kita kepada Allah. Anda boleh cek di Quran surah ke-17 ayat 23 ini. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini. Ya, hubungan kita dengan orang tua saja, ya, diskusi kita, ngobrol kita, bakti kita, bicara kita, itu disifati oleh Quran dengan ibadah dan tingkatnya tingkat tertinggi setelah kebertuhanan kita kepada Allah. Ya, jadi hubungan suami dengan istri disifati dengan ibadah. Hubungan orang tua dengan anak disifati dengan ibadah. Ternyata ketika kita gali seluruh perilaku dari ujung kepala sampai ujung kaki sepanjang kita bertuhan kepada Allah, seluruhnya di Quran disifati dengan ibadah. Ya, kita dalami sedikit. Ini mata ya. Apa fungsinya mata? Nah, fungsi normalnya netral. Fungsi netralnya kan melihat ya. Tapi ketika kita bertuhan kepada Allah, maka mata ini sebelum difungsikan disifati dulu dengan sifat tauhid, baru dia melihat. Ya, masih ingat tadi ya? Sifat tauhid itu kan disebut iman, ikatannya disebut akidah, vektornya disebut dengan tauhid kan? Nah, orang yang beriman disebut dengan mukmin namanya. Baik, perempuannya mukminah. Ya, gampangnya kalau gender kita tambah tak aja di ujungnya. Kan? Muslim, muslimah. Ya, soim. Dapat ya. Quran surah ke-24 An-Nur ayat ke-30. Qul lil mu'minina. Tuh. Imannya dulu, tauhid dulu. Yaghuddu min absarihim. Muhammad katakan, viralkan pada pria-pria yang dia meyakini bahwa dia beriman kepada Allah. Dipertaruhkan keimanannya. Katakan pada pria-pria yang mengklaim dia beriman kepada Allah, bahkan menggunakan kata benda, Bu. Ya. Benda itu kan dia eksis tetap tidak berubah. Beda dengan kata kerja. Kata kerja itu naik turun tuh. Ya. Kadang semangat, kadang malas, kan? Ya. Kadang fokus, kadang ngantuk, kan kata kerja itu. Ya. Benda nggak berubah. Ini sampai kapanpun, ya. Ini tetap akan jadi palu nih. Sampai kapanpun. Maka ketika menggunakan kata benda dan diberikan di situ penamaannya menggunakan iman, seakan memberikan kesan bahwa kalau kamu memang menyatakan diri sebagai insan beriman dan imanmu engkau tanam dalam hatimu tidak berubah sampai kapanpun, maka buktikan ya ghuddu min absarihim.
pancarkan cahaya iman untuk ke matamu, bimbing pandanganmu dengan iman. Jadi pribadi yang bertuhan tauhid itu pembuktian ibadahnya dari matanya pun melihatnya sudah ibadah, Pak. Makanya kenapa ada aturan tentang memandang, supaya menjaga bahwa pandangan ini tetap menjadi ibadah, punya nilai di hadapan Allah. Ya, karena itu beda, Pak, melihatnya. Kan kalau belum ada iman semua bisa dilihat, kan? Ya kan? Bahkan batasannya itu bisa jadi misalnya ini batasan kehormatan. Kehormatan kan relatif. Di Papua pakai koteka sudah terhormat. Ya kan? Di beberapa tempat yang menggunakan busana tertentu sudah terhormat. Maka batasan kita itu menggunakan iman dibawa ke konsep ibadah, pancarannya pancaran tauhid. Maka ketika tauhid itu sampai kepada mata, sinar imannya sudah ada, dipandu dia. Ini yang boleh dilihat, ini yang tak boleh. Ketika imannya mengatakan tak boleh lihat, dipalingkan. Nanti implementasi dalam kehidupannya muncul aturan-aturan. Ya, apa yang disebut boleh disebut dengan halal. Halal itu asalnya begini. Halal itu asalnya, Bu, Pak, ada benang kusut ya. Susah. Terus kita urai, jadi terurai kembali. Orang Arab mengatakan hilul ahbal. Ya, benangnya itu lurus lagi sehingga mudah untuk memintal dengan itu. Mudah untuk dijalani, nggak ada problem. Kalau ada persoalan kusut, ya, kemudian diurai, maka orang Arab mengatakan hilul muskilah fahalala. Persoalan itu telah diurai sehingga nggak jadi pikiran lagi. Ya, maka ketika iman kita membimbing pada sesuatu, diarahkan pada yang baik, dilihat nih. Kenapa disebut halal? Karena nggak jadi pikiran, nyaman kita lihat. Oke? Okay? Tapi ketika pandangan itu diarahkan pada sesuatu, nah ini dahsyatnya nih. Masih ingat tadi, Pak, Ibu, ayatnya wallahu ra'ufum bil ibad. Ra'uf itu kan yang mencintai, memperhatikan, menyayangi. Saking sayangnya Allah dilarang kita melihat sesuatu dengan kata haram dalam pelarangan ini. Pertanyaan saya, ya, ini zaman selanjutnya ya. Kenapa Allah memilih kata haram dalam hukum larangan dan menjadi lawan dari kata halal? Halal itu apa terjemahannya? Boleh kan? Tidak ada masalah kan? Lawannya apa? Tidak boleh. Ya, harusnya kan ya? Boleh, tidak? Boleh. Kenapa kok jadi haram? Bukan mamnu, bukan mana'ah. Saya ganti lah 30 juta. Serius sih. Waktu habis. Haram itu seakar dengan kata hurmat. Ya, hurmat diserap ke bahasa Indonesia dihormat namanya. Oke? Kenapa haram muncul katanya haram? Hukum haram itu dihadirkan oleh Allah dengan iringan kasih Allah untuk menjaga kehormatan hambanya supaya tidak runtuh. Jangan lakukan ini, sebab kalau engkau lakukan kehormatanmu hilang. Ya, saking sayangnya Allah pada yang sudah beriman. Kalau yang belum beriman kan dibiarkan, silakan saja. Cuma kan konsekuensi sudah beriman itu kita tanya sama Allah, ya Allah, apa bedanya iman saya dengan yang belum beriman? Oh, aku ra'uf, wallahu ra'ufum bil ibad. Karena aku sayang, jangan lakukan ini. Kalau kau kerjakan, kehormatanmu hilang. Maka muncullah haram, melihat yang begini haram, gitu kan? Dibimbing oleh imannya. Lihat, oh jangan lihat, ketika dipalingkan raddul basar, dipalingkan dari satu pandangan untuk menjaga kehormatan hamba supaya tidak jatuh buruk di hadapan Allah dan makhluk. Jelas sedikit? Nah, dari mata turun ke jangan sampai hati dulu, lisan dulu kan? Mata turun ke lisan. Coba cek ya, Bapak Ibu lihat, ketika berbicara tentang lisan, itu belum fungsi lisan, imannya dulu. Quran surah 49 ayat 12 misal. Ya, dari 11 yang bahkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman, semua tanpa kecuali, besar kecil tua muda semua level, ya. Kalau engkau merasa beriman, iman itu akan membimbing lisanmu untuk bertutur. Jadi nggak sembarangan, Pak. Maka nanti muncul ayat-ayat lisan, tadi ayat-ayat mata, sekarang ayat-ayat lisan. Nanti penjelasannya dirinci oleh Nabi, praktikalnya dipraktekkan dalam kehidupan Nabi. Maka keluar ilmu tentang penjelasan Nabi nanti ada di hadis, ilmu tentang praktikal dari penjelasan itu ada di sirah. Bagaimana Nabi bertutur, pada orang tua bagaimana, kan? Pada teman bagaimana, ya? Pada anak-anak seperti apa,
Maka iman didahulukan, baru kemudian kata-katanya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, kalau sudah sempurna Pak, saya cepat saja, dari kepala, mata, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki, kita bisa latih dengan iman kita. Jadi bergerak melangkah pakai iman, bergerak pakai iman, bicara pakai iman. Maka jadilah kita hamba seutuhnya yang disayang oleh Allah dan diiringi perjalanan kita dengan kasih Allah. Sifat Allah yang menyayangi hamba saat di dunia dengan memberikan semua sifat kasihnya secara mendalam dalam seluruh tindakannya, itu disebut dengan Rahman. Maka kita punya sifat ibad disandingkan dengan Rahman, maka disebut ibadur Rahman. Turunlah surah Al-Furqan itu, wa ibadur Rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, sampai ke akhirat kawan. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana menjadi sivitas akademika stakeholder kampus di UMJ dengan sifat ibadur Rahman yang ritualnya bagus terjaga, sekaligus juga perilakunya dari ujung kepala sampai ujung kaki, khususnya dalam lingkungan kampus itu kita bisa implementasikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tarik secara spesifik, saya nggak akan bicara akhlak karena bukan bahasan kita di situ. Maka saya tarik ke dunia kampus, dunia pengajaran, ya, kegiatan belajar dan mengajar. Bagaimana kegiatan belajar itu menjadi ibadah, kegiatan mengajar itu menjadi ibadah? Apa sifatnya di dalam Al-Quran? Apakah dia punya nilai yang dibawa nanti kepada Allah? Seperti apa penjelasan nilainya? Apa ukuran parameternya? Maka sekarang kita coba pindah kepada ayat berikutnya. Saya kurang lebih punya waktu 15 menitan ya. Ke setengah 9 itu agak cepat ya. Baik. Tapi sebetulnya saya datang sih jam 7 tadi, hanya karena Anda makan, saya sholat. Ya, nah, kemudian kita nyambung tadi, ya, disatukan, jadi mungkin masih ada bonus 15 menit untuk diskusi lah ya Pak. Baik. Sampai jam berapa kita? Oh ya, 10 Pak. Silakan Pak Rektor jam 10, saya jam 9 pulang. Oke, lanjut ya. Ya. Secara konseptual sudah tadi kita sama-sama pahami ya Pak ya. Jadi dari tauhid ke ibadah, semua bagian tubuh kita ibadah, silakan praktekkan dalam hidup kehidupan kita. Partnernya bisa suami, bisa istri, kalau di rumah bisa anak-anak dan sebagainya. Sekarang kita batasi kampus. Kita mulai dengan Quran surah ke-96 dulu ayat 1 sampai 5. Ini yang pertama diturunkan kepada Nabi. Ya. Ternyata ayat yang turun itu ayat tentang pendidikan ya, ayat tentang dunia kampus gitu. Ya. Apa wahyu pertama turun? Baik ya. Ternyata banyak orang keliru Pak Bu. Yang pertama turun itu bukan Iqra. Wahyu pertama turun itu bukan Iqra. Ya, ini boleh catat. Wahyu pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya serius ini. Karena ketika diminta Iqra, Nabi jawab, saya nggak bisa baca. Mana dekari? Mana dekari begitu lengkap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru sukses itu murid diajari bisa ngikuti bacaan. Ya. Jadi dosen yang baik, guru yang baik, profesor yang baik itu tidak memberhentikan pada aspek Iqra, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru masuk itu barang. Kata dia. Nah, sekarang gini, saya mau cerita dulu sedikit ya, Pak Inu. Dari ayatnya dulu ya. Ketika Nabi itu bertahan, berkontemplasi, istilah sekarang retreat ya, kemarin ke Magelang gitu kan, itu retreat di era Nabi. Itu beliau memutuskan setelah pengamatan itu berangkat ke satu tempat untuk kontemplasi, namanya Bukit Cahaya atau Jabal Nur di Gua Hira. Mungkin Bapak Ibu sudah begitu familiar, tapi saya pernah naik ke atas untuk riset, untuk merasakan sampai ke atas, naik sampai turun ke guanya, masuk dan naik ke atas, dan mencari hikmah, kok kenapa sih ini yang dipilih gitu. Padahal banyak gua yang lain, gua full ada ya, Jabal Qubais malah dekat di situ, tapi nggak dipilih. Dari rumah Nabi itu hitungannya 5-6 kilo. Saya naik ke atas itu, saya lihat kurang lebih melewati 5 bukit
sampai ke situ, naik turun. Kemudian setelah itu naik ke atas sekitar 700 meter, ke puncak turun sedikit lagi. Ya, kita bisa berputar ke kanan atau melewati lubang kecil masuk sebelah kiri. Baru ketemu Gua Hiro. Perhatikan ternyata struktur batu yang membentuk Gua Hiro itu konstruksinya menghadapnya langsung ke arah Ka'bah, Pak Bu. Jadi, ke arah objek yang akan diperbaiki itu. Ya, objek Islam.